Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Ya untuk sesi kedua hari ini kita akan membahas tentang tema konsep pengembangan media promosi kesehatan. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu pertama tentang konsep research and development (RD) ya, R&D untuk media promosi kesehatan, kemudian fungsi riset. Untuk risetnya sendiri akan kita bahas di pertemuan yang lain. Tapi di sini kita akan diskusi misalnya seberapa besar peran riset dalam pengembangan media broadcast, dan yang terakhir adalah langkah-langkah penelitian untuk pengembangan media. Jadi lebih fokus ke pengembangan media, dan untuk detail riset sendiri itu ada di pertemuan lain. Oke, kita lihat yang pertama dulu, research dan development. Kita tahu bahwa R&D ini dalam suatu organisasi atau suatu institusi itu sangat penting karena bisa dikatakan mereka bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keberlangsungan sebuah institusi, sebuah perusahaan misalnya. Ya, karena mereka yang putuskan siapa yang direkrut, ya, kenapa kita butuh orang tersebut, berapa digaji dan sebagainya. Jadi kalau bahasa kita mungkin di dalam sistem Indonesia, R&D ini lebih ke kepegawaian atau bahkan lead bank atau diklat dan sebagainya. Ya, tapi kalau di perusahaan mereka itu yang biasanya bertanggung jawab terhadap seluruh proses staffing, misalnya perekrutan orang, training, ya, memantau bagaimana kinerja, wawancara gaji dan sebagainya. Jadi bisa dibilang peran mereka cukup besar. Nah, ada ada dua model di sini yang disangkat untuk R&D. Yang pertama 4D model, ya. Jadi di sini kita define, design, develop, dan diseminasi. Sedangkan model AD dia dianalisa, design, develop, implementation, dan evaluasi. Jadi itu proses R&D, ya, menurut dua ahli yang berbeda. Oke. Mari kita lihat tujuan penelitian dan pengembangannya. Apa tujuan ada R&D sebenarnya di sebuah instansi? Ya, pertama kita bisa memperoleh data empiris untuk membuat produk, alat atau model untuk pembelajaran atau promosi kesehatan. Jadi kalau misalnya di puskesmas atau rumah sakit atau dinas kesehatan memiliki tim R&D ini, mereka lebih kurang tugasnya seperti ini. Mereka cari data dulu, ya, apa yang terjadi di lapangan, kenapa program Promkes selama ini yang dilakukan itu tidak berhasil, tidak sesuai dengan ekspektasi. Mereka pelajari dulu, mereka buat riset, mereka wawancara, mereka lakukan survei. Ya, apakah materi, misalnya buklet yang diberikan itu sudah sampai ke mereka atau tidak sama sekali. Kalau sampai, apakah mereka baca atau hanya dibiarkan begitu saja. Jadi hal-hal seperti tersebutlah yang dilakukan oleh tim RD. Ya. Kemudian untuk penelitian sendiri merupakan cara sistematis untuk membuat rancangan, mengembangkan program atau produk sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau selama ini kita sering melakukan program itu berdasarkan apa yang diinstruksikan oleh atasan atau dari misalnya Kemenkes, ya, kalau kita di kesehatan, di sini kita justru dituntut untuk bisa mengembangkan model yang lebih kurang sesuai dengan keadaan masyarakat. Nah, karena misalnya kita kembangkan model, misalnya suatu sistem promosi yang ada di Pulau Jawa, mungkin sesuai untuk masyarakat di sana, tapi belum tentu sesuai untuk masyarakat di sini. Jadi itu peran RD. Dia lihat, dia bandingkan, dia kaji literatur, kemudian dilihat untuk masyarakat lokal seperti apa medianya yang paling sesuai. Dan R&D ini termasuk proses pengawasan kualitas, kontrol kemampuan produksi, manajemen mutu, feedback dari konsumen, dan sebagainya. Ya, jadi seperti saya bilang tadi, bahwa R&D ini adalah roh dari sebuah perusahaan, sebuah sistem pelayanan, maka mereka, karena memang peran mereka itu sangat besar. Seperti saya sebutkan sebagian, bahwa mereka yang merekrut, mereka yang mewawancara, memastikan gajinya berapa. Karena kalau kita bicara perusahaan, meskipun orang, ya, yang sama-sama fresh graduate, posisi yang sama, gaji mereka belum tentu sama. Jadi sangat tergantung pas apa istilahnya wawancara dengan tim R&D, HR, human resource, ya,
Oke, jadi agak campur tadi antara human resource dengan HRD ya. RD ya ada karena HR juga atau human resource kadang juga melakukan tugas RD. Oke, jadi mereka punya peran dalam kontrol kemampuan produksi, manajemen mutu, dan kita memantau feedback dari konsumen. Ini jangan-jangan produk yang kita produksi sekarang justru sama sekali tidak diminati oleh konsumen. Makanya mereka mungkin harus hire orang baru misalnya, ya, atau melibatkan kerjasama dengan orang baru untuk membuat produk yang mereka hasilkan lebih bernilai jual atau lebih bersaing dan sebagainya. Nah, di pengembangan media ini menurut Gilbert ada tiga ya fungsi penelitian. Pertama untuk memahami fenomena, kita sudah bahas itu di desain fenomenologi, kemudian melaksanakan pekerjaan, memilih dan mengukur. Kalau ini lebih ke kuantitatif. Ya. Kemudian fenomena itu untuk memahami fenomena sendiri kita bisa lakukan survei, ya, eksperimen, riset kualitatif, bahkan kombinasi antara kedua riset tersebut. Nah, untuk pelaksanaan kerja kita bisa melakukan seperti operational research ya, di mana tujuannya adalah untuk memberikan solusi terhadap masalah operasional. Jadi seandainya dalam suatu sistem kita punya masalah yang sepertinya nggak ada solusi gitu ya, maka kita bisa lakukan operational research ya. Jadi kita cari solusinya apa. Kemudian memilih dan mengukur, ya, itu juga perlu kita lakukan karena tidak mungkin suatu program promosi kesehatan itu kita lakukan kalau tidak terukur. Ya. Begitu juga kalau tidak bisa dievaluasi, itu akan berarti proses dari perencanaan dari awal itu sudah tidak baik. Ya. Dan untuk evaluasi sendiri ada dua jenis, ya. Ada evaluasi hasil dan evaluasi proses. Contoh misalnya ketika Anda ikut ujian, ya, selesai mata kuliah ini 15-16 pertemuan kita ada ujian terakhir, ujian final itu disebut evaluasi hasil, ya, evaluasi sumatif. Sebaliknya kalau sehari-hari ini selama kita interaksi, misalnya kita di kelas atau lewat Zoom ini, kita aktif bertanya tanya jawab, maka itu bisa dikatakan sebagai evaluasi proses. Karena saya bisa menilai siapa ibu di sini yang memang perhatian dengan materi yang diberikan, mana yang asal hadir saja gitu ya. Jadi itu adalah contoh evaluasi proses. Kemudian kita lihat juga ada 10 langkah R&D ya, research and development yang biasa orang lakukan. Yang pertama pengumpulan data ya, pengumpulan data terkait bahasa lainnya pengumpulan data awal. Untuk melihat betul nggak ada fenomena. Ya. Kemudian dari data-data atau informasi yang sudah mereka peroleh, mereka bisa merencanakan, membuat planning. Ya. Oke, berdasarkan data yang sudah ada ini seperti apa medianya. Kemudian mereka kembangkan produk awal, bentuk produk awal atau primary atau apa istilahnya. Apa pula istilah. Ada istilah itu misalnya barang masih dalam proses pengembangan. Kemudian setelah barangnya jadi, kita tes dalam skala kecil, kemudian berdasarkan tes tadi dapat masukan, kita revisi lagi, ya kita perbaiki. Kemudian setelah diperbaiki, kita bisa tes lagi di main field atau di tempat sebenarnya dengan skala yang lebih besar. Ya. Kemudian ketika kita sudah yakin bahwa ini bekerja, maka kita buat atau revisi apa tuh istilahnya prosedur operasinya. Mungkin selama tes skala besar ini ada kita temukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita bisa revisi di sini. Kemudian kita tes lagi pada skala yang lebih besar ya di nomor 8. Nah, ini mungkin melibatkan banyak ribuan orang kalau misalnya produk itu 2 orang. Baru terakhir kalau memang aman, kita buat final revision dan akhirnya kita diseminasi serta implementasi produk yang sudah kita hasilkan, produk promosi kesehatan ini. Ya, ini ada beberapa level pengembangan produk. Ini bisa dilihat ini level pertama dia sederhana, langkah-langkah RD-nya ada masalah di sini, ya dari masalah kemudian orang RD itu buat literatur tadi sama pengumpulan program, pengumpulan informasi. Kemudian dia desain produk, validasi,
validation tadi, dan desainnya sudah teruji. Jadi simpel saja, ada masalah, lihat studi literatur, apa seharusnya solusinya, kemudian produk seperti apa seharusnya itu berjalan, kemudian mereka buat produk, validasi, dan langsung dipakai. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudah mulai sedikit ribet. Ya, prosesnya awalnya sama ya, ada masalah di produk atau masalah tertentu, kemudian dibuat studi literatur dan diuji sampai 3 tahap di sini. Ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Hasil dari uji 3 tahap tadi baru kita bandingkan dengan standar yang sudah ada sehingga kita bisa ambil kesimpulan. Jadi sudah level 2 sudah mulai banyak ujian. Ya. Level 3 itu penelitian dan uji produk. Seperti bisa dilihat di sini, produk yang telah ada itu apa istilahnya, dilakukan studi literatur, pengumpulan data lapangan, gitu ya. Kemudian dibuat perencanaan pengembangan produk, dites secara internal, kemudian direvisi lagi, kemudian dibuat produk lagi, uji coba terbatas, revisi lagi, uji coba lagi pada sampel yang lebih besar, ya, revisi lagi, uji coba operasional, step by step-nya sudah sesuai atau tidak, kemudian revisi lagi, baru akhirnya kalau operasionalnya sudah oke, bisa didiseminasi. Jadi ini tingkat 3. Kemudian yang keempat, di sini lebih ke penelitian untuk menciptakan produk baru. Sebenarnya sama menciptakan produk baru dengan langkah selanjutnya, tapi ini yang paling complicated menurut prosesnya, paling ribet. Jadi ketika ada masalah, sama proses awalnya ya, studi literatur sama pengumpulan data, kemudian rancang produk, validasi, revisi, buat lagi produk, uji coba lagi, revisi lagi, kemudian coba lapangan, revisi lagi. Ya, uji coba operasional, revisi lagi, baru kemudian kalau secara operasional seperti sebelumnya juga sudah oke, tinggal direvisi dan bisa didiseminasi. Oke, ini kita skip. Saya rasa itu saja kuliah untuk hari ini. Ada tugas kecil ini, tapi saya skip saja karena mungkin sudah terlalu banyak tugas mungkin, jadi tidak perlu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.